Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Respa Mirasat dari kelas A angkatan 2024. Di sini saya akan memperkenalkan atau orientasi dari eh, aplikasi yang itu Kiskonya. Jadi di sini kami membuat pertama kita buatnya router dulu. Kedua ada switch yang dimana di sini terbagi jadi dua PC. Yang pertama PC admin dan PC akademik. Nah, selanjutnya ada server. Jadi kayak mana cara menghubungkannya? Kita pakai kabel yang saya pakai dari kelompok kami, itu kami bilang kabel hitam. Jadi ini dihubungkan dengan nah apa ya tadi sebenarnya? Dengan switch yang kayak fast internet, kayak dihubungkan kayak 0102. Terus tuh kita setelah sudah selesai kita setup IP, yaitu caranya kayak gini, diklik dua IP configuration. Nah, jadi kenapa kami bisa dapat IP ini? Referensi kami dari ChatGPT karena itu referensi paling tepat yang karena tahu isi-isinya. Sebenarnya referensinya itu dari PPT bapaknya. Terus tuh kami sudah selesai menggunakan IP-nya, lalu sudah diisi semua karena itu harus diisi semua dari awal, dari router, server sama ini akademiknya. Jadi mungkin itu aja yang saya bisa jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kelompok saya. Oke, dilanjutkan oleh saya. Bentar, mana ini? Oke. Nah, mungkin saya tambahin sedikit dari penjelasan teman saya. Jadi sesuai di PPT yang Pak yang disuruh, kabel-kabel ini kita tandain menggunakan gig fader dan fast adder. Nah, dimulai dari router dan switch. Router dan switch ini kita menggunakan 00 dan FA01. Nah, di bagian PC itu nyambung ke switch dengan kode FA02 dan FA0. Selanjutnya dia tuh berurut. PC 1 itu FA02, PC 2 itu dia FA03, PC 3 itu pakai FA04. Sama dengan di bagian akademik di sini. Tadi kan dijelaskan oleh teman saya di sini tuh bagian admin, di sini bagian akademik, di sini bagian switch, di sini bagian router, dan di sini bagian server. Oke, mungkin kita lihat isinya di bagian router dulu nih. Di CLI-nya kita udah siapin config-confignya seperti kayak ada interface, ada IP address, ada nih excapulation dot 10 ini biar dia bisa nyambung ke PC. Kita bisa lihat nih, dia bakal muncul kalau dia misalnya udah ke setup, dia bakal up statusnya. IP address-nya juga nyambung ke PC-PC admin. Lalu kita langsung ke bagian router, bagian switch. Di bagian switch ini juga sama, kita setting. Kita di setting sini interface-nya, mode trunk, dia bakal muncul seperti ini. Mode on, status trunking, VLAN 1. Oke, mungkin itu aja untuk di bagian switch. Oh, nih di sini juga kan VLAN-nya itu kan VLAN 10 itu PC 1, VLAN 20. VLAN 20 itu di bagian ada bagian akademik dan VLAN 30 itu di bagian server. Oke, di bagian PC IP configuration. Nah, di sini kan IP-nya ini kita sesuaikan di PPT. Jadi untuk PC 1 dengan IP sekian, subnet mesh sekian, default gateway sekian, dan selanjutnya. Sini juga dia berlanjut gitu. Oke, di bagian server ini
kita juga setting IP address-nya sebagai VLAN 30. Lanjut. Di sini kan bisa kita lihat nih semuanya hijau, artinya semuanya nyambung dan berhasil. Nah, selanjutnya itu akan dilanjutkan dengan penjelasan mikrotik dari cara installnya dan eh, kalau dia tersambung bagaimana. Oke, jadi kali ini saya akan menjelaskan cara mendownloadnya. Tapi sebenarnya di sini kami udah download, tapi saya jelaskan ulang gimana cara downloadnya. Pertama-tama itu kita masuk ke network dulu. Ini harus diatur ke bagian bridge adapter. Baru kita itu pindah ke storage. Nah, storage-nya itu kita dari file yang tadi kita download. Yang ini nah. Nah, habis itu kita bisa langsung play aja. Aduh, ini pencet apa, Cok? Nah, jadi itu lanjut nanti langsung pengaplikasiannya yang dilanjutkan oleh Ya teman-teman, perkenalkan nama saya Kristen Embang Mau. Di sini saya akan melanjutkan yang dijelaskan teman saya. Nah ini codingannya, kita masukkan dulu garis miring interface print terus kita enter. Nah ini muncul kayak gini teman-teman, running dan actual MAC address. Terus kita masukin IP address ya, ini ada garis miring IP address bahasa kontolnya address Dajjal pertama kali diturunkan di kota Bekasi. Tangerang. Nah ini address yang kembali kan cepat tuh sama dengan 192 kan besok kuliah titik 168 titik Kita langsung tidur sampai 88 tidur bareng nih. jangan dong. titik 1 garis miring 24 dan spasi interface sama dengan ether 1. Iya, kita enter. Ya ini already have match address. Oke. Berarti sudah ada di sini. Nah, di mikrotiknya. Ya mungkin sekian penjelasan dari saya teman-teman. Terima kasih. Baik, sebagai penutup dari konfigurasi yang sudah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa pada praktikum ini kami berhasil mengimplementasikan konsep VLAN dan inter-VLAN routing menggunakan metode router on stick. Pertama, pada sisi Cisco router, kami membuat beberapa sub-interface pada interface fisik Gigabit Ethernet 0/0, yaitu G0/0.10 untuk VLAN 10, G0/0.20 untuk VLAN 20, G0/0.30 untuk VLAN 30. Setiap sub-interface diberikan perintah encapsulation.1q sesuai dengan ID VLAN masing-masing. Fungsi dari encapsulation.1q ini adalah untuk menandai frame dengan VLAN ID agar router dapat membedakan lalu lintas dari setiap VLAN. Kemudian, masing-masing sub-interface diberikan IP address yang berfungsi sebagai default gateway untuk setiap jaringan VLAN. Dengan konfigurasi ini, router dapat melakukan proses routing antar VLAN, sehingga perangkat di VLAN berbeda tetap bisa saling berkomunikasi. Selanjutnya, kami juga mengintegrasikan Mikrotik CHR melalui VirtualBox. Mikrotik ini
kami install menggunakan file VMDK, lalu kami konfigurasikan IP address pada interface Ether1 agar dapat diakses melalui Winbox. Dengan adanya MikroTik, kami dapat melakukan manajemen jaringan berbasis GUI maupun terminal. Nah, dari hasil konfigurasi yang ditunjukkan pada perintah show IP interface brief, dapat dilihat bahwa seluruh subinterface dalam keadaan up/up, yang berarti koneksi sudah aktif dan siap digunakan. Kesimpulannya adalah konfigurasi VLAN dan inter-VLAN routing ini bertujuan untuk yang pertama, membagi jaringan menjadi beberapa segmen yang lebih terstruktur, yang kedua meningkatkan keamanan dan manajemen jaringan, yang ketiga atau yang terakhir mengoptimalkan pengaturan lalu lintas data antar divisi atau kelompok. Nah, dengan implementasi ini kami memahami bagaimana konsep subnetting, VLAN, chunking, dan routing bekerja secara langsung dalam simulasi jaringan. Sekian penjelasan dari saya dan kelompok saya. Terima kasih.